Selamat siang. Wah, apa kabar hari ini? Baik. Ada yang belum makan? Sudah? Tapi suaranya kurang sepertinya. Ya. Baik ya, kalau sudah makan, sudah siap untuk belajar ya. Kita sama-sama untuk belajar ya. Oke. Ngantuk? Seperti mau tidur mukanya. Enggak ya? Semangat ya? Semangat. Baik. Kalau kita sudah semangat, kita siap untuk belajar, maka supaya ilmu yang kita peroleh hari ini itu benar-benar bermanfaat, bisa kita gunakan untuk kegiatan kita hari lepas hari dan kita paham akan apa yang kita pelajari, maka kita awali kegiatan kita dengan doa. Silakan yang bertugas piket hari ini pimpin doa. Doa mulai. Oke. Terima kasih sudah pimpin doa untuk kita. Hari ini hadir semua? Hadir ya, hadir semua. Coba Ibu lihat. Ini Mona ada? Gabriel ada ya? Yang biasa-biasa hadir, yang biasa-biasa tidak hadir itu Ibu sebut. Supaya ketahuan ya. Oke, kalau sudah hadir semua, sekarang anak-anak silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Lihat ke bawah, ke kiri, ke kanan, ada hal yang mengganggu? Ya, ada sampah? Ada sampah? Kalau ada langsung dipungut, langsung diambil. Langsung diambil, diantar ke kotak sampah. Ya. Diambil antar ke kotak sampah. Ya. Kita belajar itu perlu lingkungan yang sehat. Jadi harus bersih, harus sehat supaya kita bisa belajar dengan aman, ya. Lihat lagi di badannya, sudah rapi? Dasinya sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi silakan duduk ya. Silakan duduk, kita akan melanjutkan. Kalau sudah rapi, sudah gagah, wah belajarnya pasti semangat. Oke. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang lingkungan konstruksi. Apa aja yang ada di lingkungan konstruksi? Apa? Jalanan. Good. Ada lagi? Perumahan. Oke. Ada lagi? Jembatan. Iya. Berarti materi yang lalu kita sudah paham bahwa kegiatan atau lingkungan DPIB itu berhubungan dengan konstruksi, berhubungan dengan jembatan, berhubungan dengan perumahan, dan seterusnya. Dan itu rawan mendapat bahaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi itu ya. Kita akan melanjutkan materi itu, kita akan belajar tentang hal yang sangat penting ya, yaitu keselamatan dan kesehatan di tempat kerja ya, beserta budaya kerja industri. Dua aspek ini hal yang paling penting ya. Kenapa? Karena merupakan fondasi utama dalam menjaga produktivitas dan kesejahteraan kita di lingkungan kerja ya. Karena itu mari kita bersama-sama menjelajahi konsep-konsep ini untuk memastikan bahwa kita dapat bekerja dengan aman dan efisien ya. Mari kita mulai dengan membangun pemahaman yang kokoh akan pentingnya K3LH dan budaya kerja industri dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, di rumah, terutama di tempat kerja nantinya. Ya. Nantinya kalau sudah lulus ya. Semuanya mau bekerja kan? Ya, kita sekolah untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi
hal yang harus kita pahami saat ini adalah kita harus membangun fondasi yang kuat bahwa ketika nanti kita bekerja itu aman, ya, tidak terkena bahaya, ya. Karena apa? Karena anak-anak kita, keluarga kita menanti di rumah. Jadi kalau sudah bekerja, pergi aman, pulang selamat, seperti itu, ya. Paham? Oke, kita lanjut. Materi kita hari ini yang pertama itu keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan hidup yang disingkat menjadi K3LH, ya. Lalu alat pelindung diri, ya. Alat pelindung diri itu disingkat menjadi APD yang nantinya itu ada undang-undangnya, ya. Kemudian budaya kerja industri, ya, sering disebut dengan 5R, ya. Rajin, resik, apalagi, ya. Nanti kita akan mendalami bersama-sama. Ya, kemudian kegiatan kita nanti akan ada diskusi kelompok, ya, dan presentasi, ya. Paham? Kalau ibu kecepatan tanya, ya, di-off-kan. Oke, kita lanjut. Supaya kita bisa mengukur pemahaman kalian, ibu bisa mengukur pemahaman kalian. Untuk itu kita pretest dulu, ya, pretest dulu. Jadi ibu mengukur nanti kalau sudah di akhir dari materi ini, seberapa sih kemampuan kalian untuk menyerap materi hari ini, ya. Silakan di scan barcode-nya. Untuk yang tidak punya paket, coba tertandingkan dengan ibu, ya. Ini, ya. Coba lihat hotspot ibu, ya. Ya. Untuk yang tidak punya pakai data saja, ya, yang punya lebih baik pakai data, ya. Oke, bisa? Coba di scan, ya. Tidak usah merasa harus benar banget, ya, karena ini baru pretestnya, ya. Nanti kita akan ukur setelah post test nanti, ya. Jadi semampunya saja, ya, semampunya saja diisi. Oh, ini huruf kecil, ya. Ini huruf kecil, ya, salah. Ibu. Scan barcode-nya, ya. Silakan, enggak apa-apa. Ini huruf kecil, ya, bagi yang nggak punya. Ana 1 2 3 4 5 6, ya. Ana 1 2 3 4 5 6. Oh, 7 8, ya. 7 8. Ya. Ya, silakan di scan, ya. Bisa? Atau enggak ibu kirimkan ke grup kelas, boleh. Yang kesulitan ada di grup kelas juga. Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah langsung submit. Ya. Bisa? Kalau tidak ada nanti di grup nanti Dirli kirim ke grup kelasnya, ya. Saya kirim ke Dirli. Oke? Sudah? Ya, di-share aja ke kelas. Sudah? Yang sudah submit? Raise hand. Ya, oke. Ya? Hah? Belum masuk? Masa delay. Itulah, ya, kalau di udara itu seperti itu. Oke, sudah? Oke.
Oke, kalau sudah submit, kita sambil lanjut ya. Ya, K3LH ya. Tadi sudah disampaikan ya, keselamatan, kesehatan, kerja, lingkungan hidup ya, dan budaya kerja industri ya. Nah, apa sih tujuan kita belajar dari keselamatan kerja itu ya? Peserta didik dapat menerapkan K3LH dan budaya kerja industri antara lain ya, praktek kerja yang aman, ya, bahaya di tempat kerja, kemudian prosedur dalam keadaan darurat, kemudian penerapan kerja industri ya. Jadi di industri itu ada penerapan budaya kerja ya, yaitu apa? Ringkes, rapi, resik, rawat, rajin ya. Jadi kalau dari sekarang kita belum bisa ringkes, tas-tasnya itu masih berhamburan, belum bisa rapi, belum bisa resik, belum bisa rawat dirinya, belum bisa rajin, itu harus dipelajari dari sekarang, dibiasakan dari sekarang, supaya nanti ketika kita sudah ada di industri, kita sudah terbiasa, kita sudah merasa hal itu adalah kebiasaan dan bukan lagi sesuatu yang harus dalam kondisi tekanan, dalam kondisi tempat kerja aja kita melakukan, tapi di rumah juga kita bisa melakukannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya tujuan kita belajar hari ini untuk dapat melakukan praktek kerja yang aman. Jadi kalau kita kerja kita harus aman. Kemudian kita harus tahu bahaya-bahaya apa aja yang ada di tempat kerja. Ya, biasanya kan ada kestrum, ada apa itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita belajar hari ini kita harus tahu itu. Kemudian penerapan budaya kerja. Jadi hal ini memang selalu digaungkan setiap orang yang mau menjelang kelulusan ya, mencari kerja, itu tes-tesnya harus melalui budaya kerja industri ini. Sampai di sini ada yang ditanya? Lanjut ya. Ya, kemudian dalam proses pembelajaran kita harus muncul, harus ada di dalam diri kita itu profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila harus muncul. Dan hari ini dalam pembelajaran kita yang harus muncul adalah berakhlak mulia. Jadi nggak boleh ngomong jelek-jelek sama temannya, nggak boleh kasar ya. Karena Allah kita harus dibiasakan mulia. Kemudian gotong royong ya. Gotong royong nanti akan ada diskusi kelompok ya, jangan ada yang berpangku tangan ya. Kalau misalnya temannya menulis, satunya bisa mencari sumber, satunya bisa mendesain poster karena nanti akan ada desain poster di dalamnya. Kemudian kreatif. Jadi dalam pembelajaran hari ini juga harus muncul sikap kreatif kalian. Kreatifnya di mana? Nanti ada mendesain laporan atau membuat bahan presentasi ya, mengerjakan LKPD. Nanti harus terlihat kreativitasnya. Lalu bernalar kritis ya. Jadi bernalar kritis nanti ketika kita presentasi, ketika diskusi harus mengemukakan pendapat ya, supaya nalarnya terbiasa untuk menyampaikan pendapat. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Lanjut ya. Nah, pemahaman bermakna ya anak-anak sekalian, ketika kita belajar harus ada hal yang benar-benar meresap di dalam diri kita bahwa saya belajar hari ini itu tujuannya ini. Dan kalau hari ini di sini kita akan belajar tentang peserta didik menyadari bahwa kecelakaan tidak hanya dapat terjadi di lingkungan pabrik industri, tetapi juga di lingkungan keseharian, misalnya di rumah, di jalan, di mana saja. Tidak seorang pun yang mau mengalami kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kelalaian dalam bekerja. Untuk itu, semua orang berkewajiban dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dan budaya kerja industri. Jadi wajib kita terapkan ini. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya lingkungan kita terjaga ya. Jadi kalau kita melakukan keselamatan kerja, lingkungan kita juga harus terjaga ya. Oke. Kemudian penilaian ya. Tadi sudah pretest ya. Kemudian nanti ada diskusi ya. Setelah itu nanti ada
presentasi. Setelah presentasi ada post test. Jadi semua kegiatan hari ini itu dinilai ya. Itu kita ambil nilai ya. Jadi jangan malas-malas nanti diskusi, malas biar aja dia yang menyampaikan pendapat. Loh kan dinilai ya. Gitu juga presentasi. Aku malas nanya, kan nggak bisa juga. Nggak boleh. Jadi harus membiasakan mengumumkan pendapat ya. Ada tambahan? Siapa tahu Bu, saya ngambil sampah kok nggak dinilai. Boleh protes, kita tambah. Ada? Sepakat ini ya? Sepakat. Oke, kalau sepakat, deal. Nah, ini. Sekarang anak-anak bisa lihat ini. Ini kenapa? Kenapa bel dia bel? Hah? Kesetrum. Ini? Patah tangan. Ini? Jatuh. Ini? Nah, ini bagian-bagian dari kecelakaan kerja ya, bagian-bagian dari kecelakaan kerja. Nah, permasalahannya apa? Mungkin saja di APD-nya, mungkin saja di budaya kerjanya, mungkin saja di lingkungannya. Nanti kita bahas di dalam kelompok ya. Nanti akan ada LKPD-nya di dalam kelompok. Ya. Apa sih yang menyebabkan itu semua? Ya. Namun sebelum ke sana, ya, menurut kamu, menurut anak-anak sekalian, seberapa pentingkah keselamatan dalam bekerja? Coba angkat tangannya. Seberapa penting? Pentingkah tidak keselamatan kerja ini? Ya, silakan. Penting sekali. Kenapa, Nak? Untuk menjaga tubuh kita. Ya, tubuh kita perlu dijaga ya. Jadi kalau orang tua sudah melahirkan kita ini sudah lengkap, yang lengkap ini harus sampai ke ajal kita. Ya, jangan sampai nanti di ajal kita kurang tangan, kurang kaki. Kan enggak. Kan lahirnya kan enggak gitu ya. Penting sekali. Very good. Terima kasih. Ada lagi? Yang lain punya pendapat lain? Seberapa penting? Atau enggak penting? Ada? Sepakat ya? Sepakat kalau keselamatan kerja itu penting. Kemudian kalau bekerja asal-asalan, bisakah mendapat hasil yang sebaik-baiknya? Tidak, apa alasannya? Ayo, tidak boleh tidak doang. Karena apa? Tidak mengikuti peraturan pekerjaan. Ya berarti tidak disiplin. Nah, itu salah satu yang bisa jadi nanti ketika tidak mengikuti peraturan itu malah DPHK ya. Jadi akan bukan hanya tidak menghasilkan tetapi juga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian ya. Kita sepakat berarti ya bahwa K3 itu penting, bekerja yang maksimal itu penting. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke dalam kelompok, Ibu memberikan sedikit ulasan ya tentang K3 ya. Ini ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yaitu tentang keselamatan kerja ya. Segala kegiatan untuk menjamin ya. Jadi K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi beda ya, kalau penyakit bukan akibat kerja itu misalnya penyakit ya ketika kita di rumah ya, itu beda. Beda kalau kita misalnya di tempat kerja terus kita luka. Nah, itu kecelakaan karena kerja ya. Seperti itu. Ini menurut undang-undang ya, peraturan pemerintah. Kemudian di dalam itu ada rambu-rambu K3 ya. Rambu-rambu K3 itu adalah penanda K3 perlu ditunjukkan di lingkungan kerja agar kewaspadaan mengenai keselamatan akan selalu diingat ya. Setiap pekerja berhak mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan yang layak dari perusahaan. Oleh karena itu, karyawan wajib memahami logo maupun rambu-rambu K3 sesuai dengan Kemenaker RI nomor 1135/Men 1987. Ini undang-undang untuk rambu-rambu K3 ya. Jadi, kalau ada perusahaan yang tidak punya rambu-rambu K3, itu perusahaan yang bisa didep oleh pemerintah ya. Karena keselamatan kerja itu wajib
ya. Jadi harus ada rambu-rambu ketiganya. Lalu kalau sudah ada rambu-rambu ketiga, karyawannya, pekerjanya harus tahu rambu-rambu itu ya. Jangan kalau rambu-rambunya sudah ada kita nggak paham, loh ini kok ada apa, ini kok ada pelang-pelang begitu, nggak paham ya. Untuk itu kita belajar ya. Nah, ada beberapa rambu-rambu ya. Yang pertama ini simbol peringatan ya. Ini sering ya, kalau ada jalan licin, kalau ada tempat apa namanya rawan kebakaran. Jadi cirinya adalah ini, warna dasarnya kuning atau oranye ya. Kuning, ada yang kuning, ada yang agak oranye ya. Sedangkan gambar di dalamnya itu ya, di dalamnya ini ada garis berwarna hitam. Rambu ini berarti peringatan atau waspada ya, waspada ya. Jadi kayak di jalan-jalan kalau misalnya ada macet itu sering dipasang apa? Konsepti ya, yang bulat segitiga panjang itu namanya konsepti ya. Ini rambu-rambu untuk peringatan. Kemudian ada rambu-rambu perintah ya. Ini rambu-rambu perintah ya. Perintah apa? Misalnya suruh pakai helm, suruh pakai masker, suruh pakai sepatu, suruh pakai apa ini? Pengaman untuk orang ngelas ya, kacamata pengaman, penutup muka full ya. Kalau ini kan kacamata yang biasa ya. Jadi simbol ini bermakna perintah. Perintah itu berarti harus dituruti ya. Warnanya perintah dengan warna dasar biru ya, gambar di dalamnya putih ya. Tahu ya bedanya ya. Jadi tadi ada peringatan, kalau ini perintah ya. Kemudian yang ketiga, ini larangan ya. Simbol larangan. Ini sering juga kalian lihat ya. Stop dan seterusnya. Simbol larangan itu warnanya merah ya, bermakna peringatan bahaya. Jadi ini maknanya peringatan bahaya. Bahaya apa? Bahaya kebakaran, bahaya apa? Bahaya hal-hal yang beracun dan seterusnya ya. Bahaya zat-zat beracun tergantung dari tempatnya ya. Tempatnya misalnya daerah rawan kebakaran, ya peringatan rawan kebakaran. Ada daerah AC dilarang merokok misalnya. Seperti itu ya nih. Ya. Kemudian yang terakhir, simbol yang terakhir itu petunjuk ya. Ini sering kalau kalian sering ke mall ketemu ya. Kalau kalian sering ke mall ketemu ini. Titik kumpul, simbol petunjuk berwarna hijau dan menjadi arah suatu kegiatan tertentu. Misalnya petunjuk jalur evakuasi saat situasi darurat ya. Ini sering ketemu di mana ini? Ya, di gedung-gedung ya, dalam gedung. Kalau ini ya, ini di lapangan, di tempat-tempat aula, titik kumpul ya. Ini jalur evakuasi ini sering di rumah sakit sering ada ya. Di mal-mal juga sering ada ya. Yang sering ke mall ya. Nah, selanjutnya alat pelindung diri. Apa sih alat pelindung diri ya? Semua yang ada di tubuh kita ini melindung diri ya. Tapi dalam bekerja itu ada standarnya lagi ya. Ada standarnya lagi. Nah, standarnya itu tertulis di dalam ini ya. Permenaker nomor 8 ya. Men 7 2010 ya. Ini pelaksana undang-undang untuk pelindungan diri ya. Apa sih? Pelindung diri itu wajib diperhatikan dalam upaya menghindari bahaya risiko kerja. Penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak semuanya juga dipakai ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan tubuh saat itu ya. Nah ini ada helm ya. Ada beberapa warna helm ya. Kalau kalian ke proyek itu akan ketemu warna yang berbeda. Kalau kalian misalnya ke daerah area safety akan ketemu warna yang berbeda. Dan memang dikhususkan memang kalau yang ini dipakai manajer ya, pengawas, insinyur, mandor. Jadi kalau sudah lihat helm putih, oh berarti dia pengawas. Kemudian ini dipakai oleh pengawas lingkungan. Jadi ini kebanyakan di kegiatan perhutani ya. Kemudian yang ini dipakai oleh safety officer yang bertanggung jawab untuk ketiga. Jadi kadang kalau kita nggak pakai seat belt, kalau misalnya naik kendaraan itu kadang ketemu orang ini ya ngelarang atau menyuruh atau mengingatkan. Nah dia memang tugasnya dia, ya, memang tugasnya dia dan kita berkewajiban untuk mentaati ya. Kemudian ada juga yang ini warnanya ini, kalau ketemu yang warna ini
Ini berarti dia supervisi elektrikal ya, kontraktor ya, pengawas sementara. Jadi kalau misalnya elektrikal itu kan pekerjaan-pekerjaan yang sementara. Jadi pengawas ini juga hadir-hadir di sewaktu-waktu tertentu juga. Kemudian ini ya, kalau kita bertamu ke perusahaan pasti dikasih ini ya. Selain dikasih ini, dikasih bed visitor ya. Kalau ada nanti kalian kalau misalnya ada kunjungan ke dunia kerja industri, nanti akan dikasih helm ini. Ini memang khusus untuk tamu-tamu perusahaan. Nanti kalau kalian buat perusahaan, punya perusahaan, harus menyiapkan ini untuk tamunya. Ya, jangan sampai tamunya masuk ke lingkungan proyek dengan kondisi yang tidak safety. Ya. Kemudian kalau yang ini dipakai oleh pekerjaan umum. Ini biasa kita lihat di jalan ya. Di jalan-jalan itu pekerja umum atau yang mengerjakan jalan. Ya. Kemudian alat pelindung lainnya ini kacamata ya, biasa untuk melindungi mata. Kemudian ini untuk menyumbat telinga, dan ini juga dipakai di tempat-tempat tertentu, misalnya di daerah yang penuh kebisingan baru dipakai ya. Jadi tidak semuanya dipakai. Kemudian ini juga masker, ini juga dipakai. Kalau ini biasanya umum ya, umum artinya di tempat mana saja harus digunakan. Ya. Lalu ini ya yang biasanya sering dipakai sarung tangan ya. Jenisnya juga macam-macam, sama seperti helm tadi ya. Nanti di LKPD kalian akan belajar lebih mendalam. Sama seperti helm tadi, dia ada jenis-jenisnya. Jenis yang dipakai di rumah sakit beda, jenis yang dipakai di pengelasan beda, jenis yang dipakai di perumahan juga beda. Begitu juga dengan sepatu ya. Sepatu juga banyak jenisnya. Nanti di LKPD kalian akan belajar lebih mendalam lagi. Sampai di sini ada yang ditanya? Silakan kalau ada yang tanya. Kalau ibu kecepatan, cut. Ada? Oke, kalau belum kita akan mengerjakan LKPD ya. Kita akan bagi 3 kelompok saja. 3 kelompok saja supaya random ya, supaya random. Kita hitung 1, 2, 3. Supaya sama, nanti kita hitung ini ya, 1, 2, 3 dari belakang ya. Jadi nanti 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3. Dari belakang ya. Erin? 2. Ini ke sini. 3. 1, 3. 1. Oke, sekarang berkumpul, 1 di sebelah sini, 2 di sini, 3 di sini. Ayo, langsung, ya, 1 di sebelah sini, yang 1 ya, yang 2 2, yang 3 3. Oke, udah, langsung, ya langsung. Oke, yang 1, ini 1 ya. Ini 2. Mana 2? 2. Oke. Ya. Yang ini 3. Ini 3 ya. Oke. Sekarang silakan baca dulu ya. Ini sumbernya ya. Sumbernya. Ya. Oke, ya, oke, yang di sini sudah, ya, langsung berbagi tugas, ya, yang lain membaca, memahami, ya, ya, ini yang punya paket langsung di scan barcode-nya supaya dapat ininya, yang menulis silakan di belakang, ya, ya, yang menulis silakan, oke, ya, ini sumbernya, langsung di scan, ya. Yang di sini, ya, oke, bagi tugas. Siapa yang mendesain? Siapa, kan ini ada 3 soal nih, berbagi, ya. Sumber materinya ini, siapa yang punya pulsa langsung scan, ya. Jadi bisa langsung. Ini tadi ada paket ibu, itu tadi bisa dipakai. Dia bisa 8. Oke, ada yang ditanya? Ya, bisa? Ya, scan barcode-nya dulu. Ya. Ya, yang tulisannya bagus dia langsung nulis. Kemudian yang lain desain itu ada desain poster, coba dicek
Desain posternya poster apa langsung didesain. Jadi berbagi ya, ada yang nulis, ada yang menyusun presentasi, ada yang membuat desain. Nanti langsung ditunjukkan siapa yang nanti mau jadi juru bicara di depan. Oke. Yang di sini angkat tangan kalau mau tanya. Langsung berbagi itu ada tiga soal. Apa nak? Nih, loh kok udah terus? Sudah paham itu? Ini sudah scan barcode-nya, sudah scan. Scan barcode-nya. Ini ada materinya di dalamnya. Jadi materinya kalian ini berbeda ya. Jadi kelompok sana beda dengan yang ini, kelompok sana beda dengan ini loh ya. Scan barcode-nya. Ya, scan barcode-nya. Google Lens. Google Lens. Google Lens. Nah, ya salah satu. Nah ini kan ada. Balik ke sini dong, nah. Ya, ini. Balik ke sini. Di mana kalian anunya? Nah di sini coba dibaca. Jadi supaya berbagi tugasnya. Siapa yang nulis, siapa yang ini. Tanya kalau nggak bisa. Ya, ini berarti membuat poster ketiga tadi temanya peringatan, ya peringatan, ya. Jadi langsung salah satu yang mendesain posternya. Langsung, nggak usah banyak bahasanya, yang penting dia berupa peringatan. Oke. Posternya dari Canva. Ya, boleh dari Canva, nanti dikirimkan ke ibu nanti supaya bisa ditayangkan di depan. Ya, langsung. Jadi berarti kalau Nizar buat itu, yang lain buat nomor 2 dan nomor 3. Oke? Sudah itu? Oke, yang ini sudah? Bisa ya? Sudah ketemu sumbernya ketemu? Nah, langsung ditulis. Yang bisa desain poster langsung desain. Itu bisa. Nah, bisa langsung kalau pakai kalau di Canva, kalau ini kan kamu nanti kan presentasi kan? Nih, presentasi buatlah kesimpulan dari materi. Bisa langsung dari Canva, nanti materi ini bisa langsung di-copy ke Canva gitu. Di-copy gitu. Nanti download, kirim ke ibu supaya bisa ditayangkan di depan. Paham? 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 Yang lain nulis adanya, nilainya. Oke? Saya? Kenapa? Nah, berbagi tugas langsung yang ya, semuanya ada di situ tadi. Ada di materinya, ada di Sudah scan barcode-nya. Jadi ketemu semua materi ada di barcode itu. Oke, yang di sana? Aman ya? Oke, Ibu tunggu. Kalau tidak bisa, angkat tangan. Ini Abel di mana tadi? Oke, sampai di mana? Satu, ya. Posternya siapa yang desain? Nizar, ya. Terus itu juga bisa langsung dari Canva, Nizar. Pertanyaan ini langsung kamu muatkan di materi, di presentasi. Jadi nanti bisa unduhnya bisa sekalian. Oke? Udah? Pilihan ini siapa namanya? Selgi, kenapa Gi? Selgi lapar? Kayak pucat sekali Selgi. Yang ini? Oke. Ya, tinggal boleh diberikan kesimpulan yang lebih, boleh juga kalian cari sumber lain, boleh ya. Jadi boleh ya, kalau misalnya di sumber ini kurang nih, coba cari ke sumber lain. Ya, aku dapatnya dari sini lebih bagus, bahasanya lebih begini ya. Itu boleh ya. Jadi tidak hanya satu sumber itu ya. Ini gimana? Itu kalau kalian mau desain presentasi nanti boleh langsung dari Canva. Jadi copy aja yang di sumber langsung di
Nanti download, kirim ke ibu supaya nanti di. Ini nanti siapa yang mau menyampaikan presentasinya? Ardi. Harus, jangan maunya ibu tuh saya bu, jangan A, B seperti itu. Ya, silakan. Ya. Oke, kita sampai 20 menit ya. 20 menit ya. Kita sampai di 11 menitnya nanti. Boleh pakai sumber belajar yang ini tadi, boleh juga Google Link sumber belajar yang lain ya. Tidak terbatas ini ya. Sudah ya. Ya, kelompok ini sudah sampai di nomor 1, kelompok ini. Lanjut ya. Baik, kenapa? Dijarkan di HP-nya nggak ada tanpa kan? Nah di laptop saya ada Bluetooth. Oh boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Ya. Tinggal 2 soal lagi ya. Ini gimana? Siapa yang desain? Axel. Oke. Ya. Oke, ya nanti presentasinya langsung juga ya. Oke, sip. Ini tinggal diunduh. Oke. Nah, ini pakai perangkat ya, boleh, sip. Tadi kalau mau pakai tethering ibu itu ya. Di ini A kecil ya, A kecil ini underscore 1 2 3 sampai ya. Ininya sudah untuk nomor 1 nomor 2. Nanti kesimpulannya jangan lupa, kesimpulannya harus ada. Ya, bisa saya dari sumber lain ya. Kalau enggak ini dari sumber ini kan buatlah prosedur ketiga dengan ini poster ya. Poster ini tadi di Zarya. Oke, tinggal itu lanjut ya. Tunggu. Ini tetap ditulis di situ sudah. Nomor 3 berarti nomor 3 yang belum selesaikan. Nomor 3 kesimpulannya apa ya. Kan nomor 1 sudah ya, nomor 2 kesimpulan nomor 2 di Axel, presentasi ini di Axel. Ini presentasinya ibu lihat. Mona ya yang kerjakan yang presentasinya. Kanvanya bagaimana? Nah, kalian buat ini kan buatlah poster larangan. Oh larangan. Nah, berarti yang tadi itu larangan itu
Contoh yang larangan. Ini, contoh larangan ini ya. Ya. Buatlah poster ketika dengan tema larangan ya. Kalian buat larangan apa? Misalnya di kelas ini dilarang membuang sampah. Nah, itu larangan. Kemudian dilarang merokok, itu larangan. Ya. Paham? Itu contoh-contohnya ya. Jadi dasarnya dia merah ya. Merah tulisan hitam seperti itu ya. Ya. Oke. Saya. Nah, itu contoh larangan. Contoh larangan. Boleh yang lain, boleh menggunakan misalnya yang ringan-ringan aja, dilarang buang sampah, ya, dilarang mengganggu misalnya, atau pas ujian itu, ujian harap tenang, itu juga perintah. Seperti itu. Oke, yang memang ada di lingkungan kita. Saya, oke. Hmm? Kesimpulan berarti kan ini dikerjakan sama Akso. Oke. Oh boleh. Nanti kan yang sudah boleh langsung dikirim ke ibu ya supaya nanti bisa dilihat di depan. Ya. Boleh. Ini tinggal berapa nomor? Ya, oh ya. Kesimpulan. Oke. Oke, sip. Sepuluh menit lagi ya kita presentasi. Ya. Waktu diskusinya tinggal 10 menit lagi ya. Silakan. Bisa? Kenapa? Coba. Judulnya apa? Judulnya posternya itu tadi apa? Peringatan yang harus dipatuhi. Peringatan. Coba. Oh, ininya yang enggak mau. Enggak bisa login. Bisa login akun belajar ID. Keluar kan Pak? Oh, ada. Ada yang nggak bisa login? Ini bisa ya, di sana bisa ya, Pak. Canva-nya bisa ya? Nah, ini bisa ya. Oke. Ini
Silakan. Nih, pakai nih. Premium ya. Besok. Oke. Yang enggak premium buang. Ini sudah. Ini sudah? Oh, kalau sudah nanti tentukan siapa yang akan menyampaikan. Windy, Bu. Windy. Siapa? Bisa gitu. Oh, ini biasanya Filia. Ya kan? Aku suka cari. udah tulis. Ya, saya jadi cari jawaban. Kami Tuh, kasih. Oke. Ini sini sudah selesai? Tinggal di sebelah? Sisa poster. Oh ya. Bahan presentasinya? Dibuat enggak, Lid? Presentasinya dibuat enggak? Yang itu dibuat enggak? Boleh dibuat juga langsung di itu, tinggal copy-copy. Enggak, oh enggak apa-apa. Oke. Sip. Ini tinggal berapa menit? Tinggal berapa nomor? Loh, belum tulis? Tulis? Tulis, siapa yang nulis? Oh, ya sudah. Nomor 3. Oh, kesimpulan APD ya. Bukan. Ya, posternya sudah? Tinggal apa? Oh ya, boleh. Karena ini kelompok, harus ada nama kelompoknya dong ya di posternya. Kelompok 1 minimal, kelompok 2. Kalau misalnya nggak bisa nulis semua namanya di dalamnya. Ya, judulnya kelompok. Bisa? Harusnya bisa. Masa lambat? Nanti kalau sudah selesai tinggal unduh di situ ya, berarti tinggal dicolok di depan kan presentasi. Oh, ini Erin yang biasanya cepet. Sudah buat Erin posternya? Belum. Oh, apa-apa. Kalian berbagi tugas. Kalian udah nulis kan? Oke, 6 menit lagi ya. Harus bisa berpacu dengan waktu. Harus bisa berpacu dengan waktu. Di sini sudah dipersiapkan siapa yang presentasi? Ade. Oh iya. Oh, Ardi. Sudah ya, Ardi ya. Di sana tadi Filia. Sini Ardi ya. Sini tadi sudah ditentukan siapa yang presentasi. Sudah dikirim. Oke. Siapa yang presentasi nanti?
Iya, April. Siapa? Sandra? Selda. Yang laki-laki siapa? Saya Lekong. Ya, oke. Ya. Kenapa? Oke. Ya, jadi presentasinya dimulai dari ini ya nanti ya. Baru nanti ke poster. Oke? Sudah. Kelompok di sana sudah siap? Kelompok ini? Ya, bentar lagi. Peringatan warna dasarnya apa tadi? Benar itu? Oke. Yang penting itu ya, karena dia harus sesuai. Oke. Oke, kelompok 2 sudah selesai ya? Sudah ya? Sudah bisa presentasi? Kelompok 3, ini 3 ya? 1, 2, 3. Kelompok 3 sudah? Ikat lagi Bu. Iya. Tadi Mbak saya cari. Cari di mana? Apa itu? Boleh, itu terserah kan Ibu tidak memberikan batasan tadi. Mau larangan apa? Boleh. Boleh. Ditulis kelompok berapa? Kelompok nanti dikirim ke Ibu. Jadi nanti presentasinya di depan. Nanti bisa ditampilkan presentasinya. Ini sudah ya? Kalau sudah berarti atur kursinya. Menghadap ke depan. Nanti kalau sudah presentasi baru bergabung ke depan. Ya. Nah, ini sedikit lagi. Ditulis kelompoknya ya. Kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai, boleh kembali tempat duduknya boleh diatur kembali. Ya. Di bawah ya. Nggak tahu. Sudah? Belum dikit lagi. Cepat. Ya. Yang kelompok 3 sudah? Bisa diatur lagi tempat duduknya kalau sudah?
Kalau sudah langsung diunduh di situ ya, Zan. Oh, kita mau presentasi anunya di situ. Yang kelompok 3 sudah kirim ke Ibu? Nah, kirim dulu. Supaya nanti bisa diperlihatkan di slide. Sudah ya? Sampai di mana? Finishing. Keren orang konstruksi ini bahasanya finishing. Oke, nama kelompok 1, tulis kelompok 1 aja. Oke, download. Nggak usah pakai nama. Bisa pakai nama ya. Bisa, kelompok 1 aja kan? PMG ya. Apa aja ya. Oke, bawa sini ke laptopnya. Kita perjanjiannya dari mana? 1, 2, 3 atau 3, 2, 1 atau Ibu yang tunjuk? Kan segala sesuatu harus disepakati. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3 ya. Setuju. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, silakan kembali ke tempat, rapikan kembali mejanya. Kemudian ini formatnya apa yang kelompok 1 ini tadi ya? PMG. Itu nggak terbuka dia. Oh, masih belum, masih OTW. Oke, sambil menunggu dia OTW, semuanya berdiri dulu supaya fokus lagi. Coba tangannya diangkat. Diangkat. Lemes-lemesin. Lemes-lemesin. Boleh kayak adek digini-giniin, boleh. Ya. Coba ikuti petunjuk Ibu, digenggam. Digenggam, dilepas, digenggam, taruh di dahi. Jangan ada yang merubah, jangan ada yang merubah. Ade jangan dirubah dulu. Kenapa ke kepala? Tadi di mana? Iya. Yang di dada silakan di dada. Perintahnya tadi di mana? Di dahi. Ya, silakan duduk ya. Yang di dada berarti dia apa? Gaya belajarnya apa? Auditorio. Kalau yang di dahi apa? Audio. Yang di dada itu visual. Jadi dia ngelihat orang naruhnya di dada ya di dada, padahal petunjuknya di dahi. Jadi antara pendengaran dengan penglihatan itu tidak
Sinkron. Ade, sama siapa tadi? Ayo, tidak, itu menunjukkan bahwa gaya belajarnya seperti itu ya. Oke, kita akan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya ke depan. Bawa ininya tadi. Ini sudah selesai ya, sudah. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 yang bicara siapa? Ya, pegang ini supaya suaranya menggelegar. Ya, agak ditaruh di atas ya, mendekati ya. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan Presentasikan. Nomor 1, apa tujuan budaya industri 5R? Jawabannya bertujuan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas atau lapang, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik, dan menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja. Nomor 2, poster K3 dengan tema peringatan untuk dipatuhi. Posternya bisa dilihat untuk di depan. Ini adalah contoh poster peringatan. Jadi ini dia meminta untuk kita mematuhi penggunaan APD yang lengkap. Seperti topi, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan celana panjang. Nomor 3, buatlah kesimpulan dari materi 5R. Kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Angkat tangannya. Ada yang perlu ditanya? Barang-barang yang perlu disingkirkan tadi apa? Boleh. Silakan, ada yang tanya? Kelompok 1, kelompok 2? Mana kelompok 2? Ya, silakan tanya. Kelompok 2 dulu. Ayo. Mana kelompok 2 ini? Berapa orang? Kelompok 2 belum siap, kelompok 3, ayo. Ada? Ada? Tidak ada? Oke. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah apa tadi? Barang-barang yang dibutuhkan saja Yang disimpan yang akan disimpan. ditaruh di tempat yang harus dipakai. Ya. Yang tidak perlu Buang, dibuang. Yang tidak akan dipakai disimpan ya. Jadi ada pengelompokan barang penggunaan untuk area kerja. Ya, oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, LKPD-nya boleh dikumpul. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah kirim ke Ibu ya? Oh ya sudah, sebentar. Kelompok 2. Ya. Selamat siang teman-teman Ini semua. pakai ini, silakan. Baik, di sini kami akan memperhatikan yaitu hasil kerja kami. Yang pertama adalah apa tujuan K3LH? K3LH adalah keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup, yaitu mencegah kecelakaan kerja, melindungi kesehatan pekerja, meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan kesadaran dan keterampilan, dan meningkatkan produktivitas dan membangun budaya keselamatan. 2. Buatlah poster K3 dengan tema perintah dipatuhi. Boleh dilihat yang tertera di depan sini. Kok Axel? Di sini adalah yaitu keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup. Yaitu yang pertama juga tertera di situ
mencegah kecelakaan kerja, melindungi kesehatan prakerja, meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan kesadaran dan keterampilan. Dan yang kelima adalah kepatuhan terhadap regulasi, 6. Meningkatkan produktivitas, dan 7. Membangun budaya keselamatan. Buatlah kesimpulan dari materi K3LH. Kesimpulan dari materi K3LH adalah bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Oke. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ada yang mau ditanya? Ada. Tidak ada? Jelas? Oke, kesimpulannya apa tadi kalau gitu? Ade, kesimpulannya apa, De? Kesimpulan dari apa yang berapa? Kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1. Apa kesimpulan tadi itu? Ya. Menjaga keselamatan kerja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan, ada lagi? Oke, kesimpulan dari kelompok 2 bahwa semua tenaga pekerja wajib mendapat apa tadi? Perlindungan. Jadi ketiga dari mereka bahwa semua tenaga kerja itu wajib mendapat perlindungan. Jadi bukan hanya bapak saja, anak saja, ya, ibu saja, tapi semua yang bekerja itu harus aman. Terima kasih kelompok 2. Beri aplaus kelompok 2. Nih, KPD-nya dikumpul. Ya. Kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 sudah ada kirim sama Ibu. Kita ambil dulu tugas kelompok 3 ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Jaringannya rewel nih. Silakan sambil sementara Ibu unduh. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nomor 1. Apa tujuan alat pelindung diri atau APD? Tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko cedera fisik yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja, menghindari zat-zat yang berbahaya. Yang nomor 2, buatlah poster K3 dengan tema larangan untuk dipatuhi. Masih OTW. Gangguan. Boleh di HP-nya saja? Ya. Ini gangguan dia. Bisa dilihat. Kecil sekali. Bentar ya. Tunggu enggak apa-apa. Beginilah kalau kita bekerja dengan internet. Ya. Memang jaringan lagi gangguan ini.
Ya bisa ya. Nggak apa-apa ya, kita pending aja ya untuk ini posternya ya. Lanjut ke kesimpulannya apa? Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari materi alat pelindung diri atau APD. Pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD sangatlah diperlukan di dalam dunia kerja untuk melindungi para pekerja terhadap kemungkinan kecelakaan, serta mengetahui fungsi dari APD alat perlindungan diri untuk keselamatan dan pentingnya APD dalam suatu konstruksi. Ya, kita lihat lagi posternya mereka. Ini posternya. Oke, boleh dijelaskan. Oke, yang pertama di sini ada dilarang mengambil gambar tanpa izin atau tempat tersebut tidak diperbolehkan mengambil gambar. Yang kedua ada dilarang menggunakan sendal di lingkungan tertentu. Yang ketiga Di sekolah gitu. sekolah. Supaya lebih fokus. Yang ketiga di sini dilarang membawa makanan dari luar atau tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar. Yang terakhir, dilarang membuang sampah sembarangan. Patuhilah larangan yang diberikan dan jangan melanggar peraturan tersebut. Oke. Ada yang ditanya? Jelas? Kalau begitu, yang jelaskan kesimpulan tadi, Filia. Tadi kan katanya jelas ya. Kesimpulannya tadi apa dari kelompok 3? Yang 3 kan ini? Larangan. Kesimpulannya, ini kan posternya. Kesimpulan yang presentasi mereka. Coba Ardi diulang di. Rupanya kesimpulannya enggak dengar dia. Kesimpulannya tadi, pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD sangat diperlukan di dalam dunia kerja untuk melindungi para pekerja terhadap kemungkinan kecelakaan, serta mengetahui fungsi dari APD, alat perlindungan diri untuk keselamatan, dan pentingnya APD dalam suatu konstruksi. Oke, bisa diulang, Filia? Pentingnya apa? Pentingnya alat pelindung diri. Apa tadi alat pelindung diri? Seluruh yang melindungi tubuh kita ya. Jadi kesimpulan dari kelompok 3 bahwa alat pelindung diri itu penting untuk digunakan ketika kita masuk ke area konstruksi ya. Oke, ada lagi? Ada? Silakan angkat tangan kalau ada. Baik, kalau sudah tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. LKPD-nya silakan dikumpul. Ya, kita sudah mendengar bersama presentasi teman-teman kita ya, bahwa dari kelompok 1 tadi menyatakan bahwa ketika kita ada di area kerja, hal-hal yang tidak perlu itu harus disingkirkan. Yang ada di sekitar kita area kerja itu hanya hal-hal yang kita butuhkan, ya, yang memang kita pakai supaya apa? Supaya resik, supaya bersih, ya, supaya teratur kondisinya. Kemudian, apalagi tadi di kelompok 2, kesimpulan dari kelompok 2 itu perlindungan terhadap tenaga kerja itu sangat penting. Jadi bukan hanya perlindungan terhadap keuangan tenaga kerja, tapi perlindungan terhadap keselamatan tenaga kerja. Kemudian dari kelompok 3 tadi menyimpulkan bahwa apa tadi? Ketika kita masuk ke area konstruksi, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Oke. Ya. Kita sudah presentasi ya. Sekarang sebelum kita melanjut ke kegiatan selanjutnya,
dari 3 presentasi tadi, adakah yang mau anak-anak tanya, anak-anak mau lebih perdalam lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita akan refleksi bersama ya. Silahkan Selgi. Selgi coba dibaca nomor 1 apa Sel? Apa yang menyenangkan? Andri. Apa Andri? Hah? Bisa apa? Oh, bisa berteman dengan Ardi. Ardi memang teman yang didambakan oleh Andri. Oke, sekarang Gabriel. Coba Gabriel baca. Ya, hasil belajarmu apa yang bisa diperbaiki dari hasil belajarmu? Axel apa Sel? Lebih teliti dan belajar lebih giat lagi. Sepakat? Karena hasil belajar harus meningkat. Jadi harus lebih teliti, harus lebih giat lagi. Oke, terakhir agak panjang ini. Cari suara yang lantang. Ade, Ade siapa? Belum ya? Ade, baca deh. Apakah selama pembelajaran kalian merasa nyaman, leluasa, serta merdeka dalam mengekspresikan kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, dan terutama bersikap? Oke, satu-satu nih. Firsa, nyaman enggak hari ini? Leluasa enggak? Filia? Ya, sama. Sama apa? Kayak punya Firsa. Apa yang nyaman? Yang jelas, ibu kan nggak tahu. Windy apa Win? Merasa nyaman hari ini atau? Apa yang dirasakan? Suka? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, kalau bicara soal reward, semua kelompok ini tadi bagus-bagus semua, ya, bagus-bagus semua, ya. Jadi ibu mau bilang kelompok 3 yang paling keren. Tepuk tangan. Mana kelompok 3? Coba angkat tangan kelompok 3 semua. Ya. Oke. Yang lain juga bagus ya, yang lain juga bagus. Kemudian yang paling gercep ya. Ya. Ini pilihan kita ya, pilihan kita. Kira-kira siapa? Siapa? Ayo, coba angkat tangannya. Siapa? Ya, coba 3 orang. Coba ya. Sekarang Ardi angkat tangannya. Ayo Ardi, tepuk tangan untuk Ardi. Ayo. Nah, sekarang Rifki, tepuk tangan untuk Rifki. Sekarang Gabriel. Oke, tepuk tangan untuk Ardi, Rifki, Gabriel. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Oke, kalian keren semua dalam belajar ya. Saatnya kita memperlihatkan kemampuan akhir ya. Saatnya memperlihatkan kemampuan akhir ya. Siapa? Ayo, yang belum scan barcode-nya atau ibu kirim ke kelas ya. Ini beda ya. Yang pertama tadi itu adalah pretest, ini post-test ya. Ya. Yang tidak bisa scan barcode, ibu kirimkan link ya. Ke Dirli, nanti Dirli kirim ke grup kelas ya. Ya. Oke. Bukan yang tadi ya. Bukan link yang tadi itu ya. Klik try. Boleh? Boleh ya. Oke, silakan ya. Ya. 5 menit. Yang tidak ada Sandi yang tidak ada pulsa ini ya.
Ana 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini AN underscore ya. Ya. Udah bisa? Oh, yang mana yang perlu izin? Yang scan barcode atau yang barusan? Yang dikirim di grup. Kalau scan barcode coba bisa? Kalau yang scan barcode bisa enggak? Sudah. Sudah itu scan barcode. Oh iya ya, ini Ibu matikan sudah. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi, scan lagi. Sudah dibuka. Bisa? Loading. Hah? Bisa. Sudah. Ini yang pertama tadi malah. Ini udah mati. Ini juga. Sudah mati. Coba lagi. Coba lagi. Siapa aja yang belum masuk? Oh, belum semua ya? Masih loading? Bisa? Beda. Sinyal bener-bener. Banyak yang ada di sini. Yang ini. Ini tadi apa ya? Lupa aku. Sepertinya jaringan, karena ini sudah dibuka semua. Ini sudah ada yang masuk nih. Axel sudah bisa. Yang lain? Sudah bisa. Yang lain belum? Lihat tadi settingnya. Ini. Ini masih. Coba lagi. Sudah, yang lain bisa? Zelda bisa deh. Coba lagi. Ini sudah diganti lagi.
Kalau ibu yang pakai ini bisa. Adik sudah? Sudah masuk ya? Gi, sudah Gi? Helgi, duduk. Sudah? Nanya nggak boleh lama kalau nanya. Ya? Namanya people mana dia? Ibu juga lupa jadinya namanya. Pipo 2019. Seandainya ini. Pipo 2019. Kalau sudah info ya. Sudah submit? Udah bisa? A kecil, N baru underscore. Nggak ada spasi. A kecil, N, A underscore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Masuk. Bisa? Oke. Yang lain ada masalah? Saya. Sudah submit, submit. Tunggu temannya. Ya. Sudah ya, sudah submit semua ya. Ya. Ya, sebagai motivasi ya. Setiap hal kecil yang kita ambil dalam menerapkan konsep K3LH dan budaya kerja industri membawa kita lebih dekat menuju lingkungan kerja yang aman, produktif, berdaya saing tinggi. Jadi apapun yang kita buat, sekecil apapun kita buat poster, kita buat peringatan, kita buat pesan singkat untuk berhati-hati, itu akan berdampak besar ya, berdampak besar kepada keamanan dan produktivitas ya.
Ingat, pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja di tempat kerja bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga melindungi rekan kerja, membangun fondasi yang kuat bagi kesuksesan bersama. Jadi kita itu ketika kita melakukan budaya industri yang benar, kita bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi kita menciptakan semua lingkungan yang aman dan nyaman, ya. Maka menjaga keselamatan kerja di lingkungan pekerjaan konstruksi adalah mutlak harus dilaksanakan, ya, mutlak harus dilaksanakan. Walaupun kita nantinya bukan menjadi pekerja konstruksi, tetapi ketika kita berada di lingkungan sehari-hari, bahaya bisa aja terjadi, ya. Tetapi kalau kita sudah menerapkan budaya kerja yang baik, ya, 5R tadi, maka keamanan itu pasti akan menjadi milik kita. Maka produktivitas kerja kita pun dapat terjamin. Walaupun yang namanya kecelakaan, yang namanya nasib itu tidak bisa kita prediksi, ya, tapi minimal kita sudah antisipasi, ya. Jadi kalau kita sudah antisipasi, kita tidak nyesal, ya. Kadang kita kan, waduh nyesal tadi kenapa nggak ngasih tahu, ya. Ya, jadi kita menyesal. Tapi kalau kita sudah memberi peringatan, tadi anak-anak sudah buat poster, sudah buat rambu-rambu, itu sudah langkah kecil yang kita buat untuk menuju kepada keamanan, ya. Ya, materi kita selanjutnya adalah budaya kerja di laboratorium. Jadi, budaya kerja itu di masing-masing tempat itu ada bedanya. Ya, kalau tadi kita bicara tentang konstruksi secara umum, nanti lebih spesifik kita akan berbicara tentang budaya kerja dan keamanan K3 yang ada di laboratorium. Tadi kan di awal kita sudah lihat itu. Ada yang kestrum, ada yang patah tangan. Nah, itu budaya, itu hal-hal kecil yang menurut kita itu tidak bahaya, tapi itu bisa terjadi. Nah, nanti kita akan dari itu di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, siapa yang mau pulang? Oh, tidak ada yang mau pulang. Baiklah. Ya, oke. Kita sudah mempelajari semua hal hari ini, ya. Supaya apa yang kita pelajari itu terus melekat di dalam pemikiran kita dan menjadi ilmu baru bagi kita, maka kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang tadi bertugas memimpin doa? Ardi. Silakan. Ya. Pembelajaran hari ini Ibu Hairi, selamat siang. Pak, diulang Pak. Jangan dulu kemana-mana, siapa tahu bilang Pak Talan.